Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, supaya lebih semangat, nanti kalau ibu punya jargon, kalau misalkan ibu menanyakan kabar kalian, nanti kalian jawabnya bi khairin walhamdulillah. Yes, gitu ya. Oke, Bu. Dapat dipahami? Siap, Bu. Ya, Bu. Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bi khairin walhamdulillah. Yes. Iya ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita beranjak pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kayaknya di sini? Ada. Ya boleh. Ahda tolong dipimpin dulu doanya ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu izin berdiri ya. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang hari ini berhalangan hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, kemudian silahkan dirapikan dulu ya tempat duduknya, kemudian alat tulisnya dipersiapkan dulu ya. Udah siap, udah? Sudah, Bu. Sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah udah siap belajar ya. Nah, sekarang coba perhatikan di TV ini. Kalian ada foto apa aja sih? Sawah. Ya, kekeringan ya. Sama lagi iya, kekeringan sama ada orang yang lagi sholat ya. Nah, dari gambar ini ada yang tahu nggak? Sekarang kita akan membahas apa? Sholat istisqa. Iya, kita akan membahas sholat istisqa. Sholat istisqa. Apa sih yang dimaksud dengan istisqa ya? Sholat kekeringan. Kita hujan. Ya, Kering. terus kenapa seorang muslim harus melaksanakan sholat istisqa ketika ada kekeringan? Mohon kepada Allah. Iya ya, iya benar. Nah, supaya lebih jelasnya kita akan bahas pada pembelajaran hari ini ya. Tolong diperhatikan. Nah, kita pada definisinya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan istisqa itu? Nah, jadi yang dimaksud sholat istisqa itu adalah sholat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan Hujan. iya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Kenapa ya kita harus melaksanakan sholat istisqa? Nah, penyebabnya apa? Karena ketika suatu daerah tersebut dilanda kekeringan, sedangkan yang namanya air itu sangat penting ya, sangat penting, terus dibutuhkan oleh semua manusia ya. Jadi ketika ada kekeringan, maka umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi apa katanya? Ayo, sholat istisqa itu? Meminta hujan. Iya, sholat meminta hujan. Penyebabnya apa, Geni? Karena ada kekeringan contohnya, Iya. terus nggak ada air, karena air itu dibutuhkan kan buat kehidupan. Iya, benar. Ya, contohnya waktu kemarin sempat hujan, sempat kekeringan ya. Ya. Apa kering banget di mana-mana. Nah, kemudian ada yang melaksanakan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ini adalah merupakan sebuah ikhtiar manusia untuk meminta diturunkan hujan kepada meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah paham pengertiannya? Paham, Bu. Iya, pinter. Nah, selanjutnya ada hukum sholat istisqa. Apa sih hukum dari sholat istisqa itu ya? Jadi, adapun hukum dari sholat istisqa itu adalah sunnah muakkad ya. Tuh, jadi mayoritas ulama fikih seperti Muhammad bin
Al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwasannya sholat istisqa itu adalah sunnah mu'akkadah. Nah, pertanyaannya, Bu, sholat sunnah mu'akkad itu apa? Ya, sunnah mu'akkad itu apa? Nah, jadi sunnah mu'akkad itu adalah suatu amalan ya atau ibadah yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Tetapi sunnah ini tidak diwajibkan ya, jadi tidak diwajibkan. Tuh, jadi meskipun ditinggalkan tidak akan berdosa, namun apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa meskipun dianggap kurang baik ya. Jadi apa hukumnya katanya? Sunnah mu'akkadah. Iya, hukum dari sholat istisqa itu adalah sunnah mu'akkad. Dapat dipahami? Dapat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa. Di sini siapa yang pernah melaksanakan sholat istisqa? Pernah? Oh iya, pernah. Nah, karena yang lainnya belum pernah, kita belajar hari ini ya. Kita akan bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama adalah berkumpul di lapangan. Kenapa Bu harus berkumpul di lapangan? Nah, karena untuk sholat istisqa atau mungkin sholat id juga ya dianjurkan pada tempat yang ruangan terbuka ya, contohnya seperti lapangan, kemudian sawah yang kering ya, bisa ya seperti itu. Iya, ada loh yang di atas sawah yang sudah kering gini ya, yang nggak ada ya pakai terpal ya, yang kayak gitu. Nah, biasanya sholat istisqa itu dilaksanakan pada ruangan yang terbuka. Nah, lalu yang kedua adalah berniat. Ada yang mau baca niatnya atau yang udah tahu? Nggak tahu, Bu. Ya, Ibu bacakan ya. Nanti kalian mengikuti ya. Jadi niatnya itu usolli sunnatal istisqa'i rakaataini. Nah, kalau misalkan imam jadi imaman, kalau misalkan makmum jadi makmuman lillahi ta'ala. Sok coba kalian, 1, 2, 3. Usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini Man lillahi ta'ala. Nah, setelah berniat, nanti Ibu sambil peragakan ya. Nah, nanti setelah berniat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Sama ya kayak sholat Idul Fitri sama Idul Adha ya. Jadi yang rakaat pertama itu 7 kali gini, Allahu Akbar. Gimana bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu pada rakaat pertama berapa kali? 7. Nah, kemudian setelah membaca takbir sebanyak 7 kali itu, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Nah, pada rakaat pertama ini dalam sholat istisqa ini dianjurkan membaca surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Nah, apabila tidak hafal misalkan nih surat Al-Alaqnya, boleh menggunakan surat yang lainnya gitu ya. Boleh menggunakan surat yang pendek lainnya seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ruku ya, seperti sholat pada umumnya, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian bangkit lagi dan menunaikan rakaat yang kedua. Rakaat kedua berapa kali takbir? 5. Iya. Nah, jadi 5 kali takbir, Allahu Akbar. Sama bacaannya gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dilaksanakan sebanyak 5 kali. Nah, kemudian setelah itu seperti biasa sampai akhirnya pada tahiyat akhir ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah salam. Nah, kemudian setelah salam yaitu
imam menyampaikan khutbah ya. Jadi khutbahnya itu terdiri dari 2 kali khutbah ya, seperti sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri juga gitu ya. Nah, kemudian ketika imam berkhutbah, pada khutbah yang pertama yang membedakan khutbah Idul Fitri dengan sholat istisqa ini adalah imam membacakan istighfar sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama ya. Seperti itu. Kemudian khutbah kan biasanya imamnya berdiri ya. Nah, kemudian untuk jedanya diberi jeda terlebih dahulu, kemudian melanjutkan pada khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua berisikan 7 kali istighfar ya. Imamnya imamnya itu membacakan 7 kali istighfar, kemudian sama ya kayak berisikan ajakan-ajakan, kemudian wasiat-wasiat kepada umat muslim seperti itu. Nah, di sepertiga khutbah imam disunahkan untuk menghadap kiblat, kemudian memindahkan sorban dari pundak kanan ke pundak kiri, dari tangan atas ke tangan bawah gitu. Nah, nanti kita contohkan ya, bersama-sama. Nah, kemudian setelah itu setelah memindahkan, kemudian imam mengangkat tangan, kemudian membacakan doa. Nah, setelah itu sudah membacakan doa, rangkaiannya sudah selesai. Nah, adapun doanya seperti ini ya, tuh doanya seperti ini. Ibu bacakan, nanti ibu bacakan ya. Jadi doanya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an hani'an mari'an qadaqan mujallalan amma tabaqan sahhan daim. Allahumma sqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wal bahaimi wal khalqi minal baladi wal jahli wal dhunki ma la nashku illa ilaika. Allahumma anbit lana zar'a wa adirro lana dar'a wasqina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi. Allahumma rfa'annal jahda wal ju'a wal urya wa kashif annal bala'a ma la yakashifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa alaina midrara ya rabbal alamin. Nah, jadi doanya seperti ini. Nah, untuk lebih mengetahui dan lebih paham, nanti ibu praktekkan ya. Kita akan praktekkan. Ibu contohkan aja ya. Nih, tolong diperhatikan. Nah, jadi ya, ibu menjadi imam ya, ceritanya jadi imam. Nah, ibu sekarang ceritanya sudah ada di lapangan ya, di lapangan. Kemudian ibu berniat usolli sunnatal istisqai rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ibu kemudian membaca takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Nah, kemudian setelah membaca doa iftitah, kemudian ibu takbiratul ihram sebanyak 7 kali ya pada rakaat pertama. Gimana bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian itu dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, setelah membaca takbir 7 kali itu, ibu membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek ya. Surat pendeknya itu dianjurkan pada rakaat pertama itu surat Al-Alaq ya. Kemudian apabila tidak hafal nih surat Al-Alaqnya, boleh menggantinya dengan surat pendek yang lainnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan langkah sholat pada umumnya. Begitu pula pada rakaat keduanya ya. Kalau misalkan rakaat keduanya itu takbirnya berapa kali? 5 kali. Iya, benar. Nah, kemudian diselesaikan seperti sholat biasanya. Kemudian setelah salam, nah di sini ibu melaksanakan khutbah. Khutbahnya itu terdiri dari 2 khutbah. Jadi
Khutbah yang pertama itu berisikan istighfar 9 kali dan juga berisikan ajakan-ajakan dan juga wasiat-wasiat. Nah, kemudian ada jeda terlebih dahulu, kemudian melaksanakan khutbah yang kedua, mengucapkan istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian di sepertiga khutbah, kemudian ibu atau imamnya itu menghadap kiblat, memindahkan sorban dari pundak kanan ke pundak kiri, dari tangan atas ke tangan bawah, seperti itu. Nah, bagaimana Bu caranya? Nah, caranya itu seperti ini. Coba perhatikan ya, diperhatikan. Nah, ini sorbannya sudah ada di pundak kanan. Nah, cara memegang sorbannya itu adalah tangan kanannya ke bawah seperti ini. Set, dipegangnya dari bawah ya. Kemudian untuk memudahkan, yang sisi kirinya dipegang dulu oleh tangan kanan. Nah, tangan kirinya dimasukkan ya, tuh dimasukkan seperti ini. Jadi punggung tangannya itu menempel sama sorbannya, tuh seperti ini. Tuh, set, tinggal seperti itu kan. Tuh, jadi kan ini yang kanan posisinya ada di atas, sedangkan yang kiri posisinya ada di bawah. Tuh, seperti itu. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian dipindahkan atau diputarkan. Bagaimana cara memindahkannya? Tuh, jadi tinggal diginiin aja. Tuh, jadi yang tadinya di bawah, tadinya di bawah jadi di atas, tadinya di atas jadi di bawah. Nah, Bu, kenapa sih harus memindahkan sorban? Nah, jadi memindahkan sorban ini merupakan simbol ya, merupakan simbol supaya umat manusia itu berdoa agar Allah memindahkan keadaan yang tadinya kekeringan menjadi subur ya, diberikan hujan yang barokah, seperti itu. Nah, apabila sudah memindahkan sorbannya, kemudian imamnya berdoa. Doanya yang tadi Ibu bacakan ya. Ya, nanti kalian baca-baca lagi aja doanya ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi apakah dapat dipahami? Dapat. Nah, karena sudah paham, Ibu mau evaluasi ya. Sekarang saatnya evaluasi. Nanti kalian isi aja ya. Sebisanya jangan menyontek. Ya, sebisanya aja. Oke. Udah? Belum Ibu atuh. Oh ya. Mau nyontek kok. Jangan dong. Udah ya, waktunya habis. Oke, Bu. Gampang kan ya, gampang? Yang susah-susah gampang. Iya, gampang ya. Tuh, karena sudah pintar, sekarang Ibu mau ini, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Tapi Pak, Ayang, boleh. Jadi sholat istisqa ini adalah sholat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan meminta agar Allah memberikan hujan di kala kekeringan. Kemudian sholat ini merupakan sholat sunnah muakkadah. Iya, Yang dilakukan di lapangan. iya, tepuk tangan untuk Ayang. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Kifaratul Majlis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.